judulnya gampang, prakteknya gampang buat yang gampang, mudah buat yang mudah. Karena nggak ada ibadah itu susah, nggak ada ibadah susah. Semua ibadah itu mudah. Allah nggak ingin membuat susah hambanya, nggak ingin memberi beban hambanya dengan ibadah, tapi justru membuat semua yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah, yang sumpek jadi bahagia. Itu kalau kita ibadah. Yang mau saya bahas apa yang sudah saya bahas dan sudah dibahas orang banyak. Mudah-mudahan sore hari ini kita dapat tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, beri saya tambahan ilmu tentang jaddidu imanakum. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, jaddidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah. Wa kama qala sallallahu. Jaddidu itu artinya jadikan baru, perbaruilah, jadikan baru. Jadi misalnya saya punya handphone gitu, sudah lawas, lama, jadikan baru. Nah, jadikan baru itu kan bisa jadi apa tuh, lempar beli, lem biru, kan, lempar beli baru. Itu kalau barang. Nah, kalau iman kan bukan lempar beli baru, karena kita sudah beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang sebenar-benarnya, la ilaha illallah. Nah, memperbarunya maksudnya bagaimana? Biar seperti ketika baru beriman. Orang kalau baru beriman itu dosanya habis semua. Dosanya habis semua. Begitu orang ucap 2 kalimat syahadat, sebelum mengucap 2 kalimat syahadat itu dosanya 200 triliun dosa. Ya, 200 triliun dosa. Begitu mengucap 2 kalimat syahadat, habis. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dahsyatnya pahala orang masuk Islam. Nah, apa kita nggak pengen jadi orang yang like new? Ya, itu kalau barang bekas dijual tuh iklannya di berbagai jejaring sosial, like new, bekas tapi seperti sudah muslim tapi dijadikan baru lagi, fresh kan lagi. Bagaimana caranya? Ternyata caranya nggak ruwet, caranya nggak susah. Coba kalau begini, perbaruilah iman kalian dengan tahajud 2000 rakaat. Wah, kesel itu, capek. Lah yang bisa siapa? Nah, cuman orang-orang tertentu mungkin yang mampu, ya kan ya. Perbaruilah iman kalian dengan sedekah 200 triliun, sapa sing sanggup? Siapa yang bisa? Perbaruilah iman kalian dengan puasa tanpa henti sampai bulan Ramadan tiba, kecuali di hari yang diharamkan puasa. Waduh, mundur teratur sih, lawas gak apa-apa. Imannya lama gak apa-apa. Mungkin kita begitu. Tapi ternyata memperbarui iman itu simple, mudah. Cukup apa? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah untuk mengucap la ilaha illallah. Kalau kamu banyak mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka imanmu jadi baru, fresh, seger terus. Nah, anehnya kita ini dikasih yang mudah, gampang, simple, nggak repot, nggak pakai ritual tertentu, nggak perlu duduk menghadap kiblat, ya, nggak harus pakai wudhu, meskipun kalau wudhu itu sempurna, nggak nunggu datangnya menstruasinya selesai dulu, enggak. Dalam keadaan menstruasi, nifas, junub, apapun namanya, belepotan dengan hadat kecil, hadat besar dirinya, nggak jadi masalah. Yang penting kamu ucap la ilaha illallah. Tapi nyatanya dari pagi tadi sampai sore ini jal hitungan. Coba kamu hitung berapa banyak la ilaha illallah yang sudah kita ucapkan. Ngobrol aja lali kok. Ngobrol itu kalimat A sampai Z bisa keluar, la ilaha illallah tidak muncul.
Gimana kabarnya? Baik. Anak-anak sehat semua? Baik. Wah, ini udaranya cerah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah cek untuk Masya Allah ini. Tapi la ilaha illallah nggak keluar. Beda dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau ngobrol itu disisipi kalimat la ilaha illallah. Contoh, misal saya nanya sama Mas Seto, Mas Seto gimana kabarnya? Jawab, alhamdulillah baik, Bib. Anak-anak sehat. Anak-anak pengen nambah adik, pengen, Bib. Masya Allah. Terus saya sisipi ya kan ya. Hari ini masa apa Mas Seto? Misal gitu ya, tempe goreng, la ilaha illallah. Ada tempe goreng, ada tempe goreng. Tahunya ada enggak? Ada, la ilaha illallah. Coba kalau jenengan ngobrol pakai begitu, dianggap apa? Aneh itu siji. Ra nyambung, stres dan lain sebagainya. Soalim. Tidak jadi masalah 1000 orang ngasih label soalim, stres, mumet, ruwet dan lain sebagainya. Kita nggak niatan untuk pamer kok. Kalau niatnya apa? Lah baik menawa tengah-tengah ngobrol mati kan ya lumayan. Ujung-ujungnya kan akhir kalimat tadi yang diobrolkan la ilaha illallah. Nah, coba bar ngobrol tempe tahu mati. Mau terakhir ngomong apa? Tempe, Masya Allah. Kalimat terakhir yang terucap dari lidahnya tempe, tahu. Ya naudzubillah min dzalik. Minimal di tengah-tengah tempe, tahu, sate ada la ilaha illallah. Dimunculkan dalam obrolan kita dari pagi sampai mau maghrib. Kok nggak ngucap la ilaha illallah? Hati itu gersang, hati itu kering. Kalau kering lama-lama mati. Dikatakan oleh para ulama, iman itu seperti pohon. Ya, seperti pohon yang kokoh. Nah, nanti akan muncul ranting-ranting. Dari ranting muncul daun. Nah, kalau udah rantingnya banyak daun rimbun kan ya adem. Kalau udah adem diparani enggak? Diparani, akan dihampiri. Sepuranipun kang kata rencang-rencang menawi enten Sumatera, Kalimantan, nggih, wonten Jakarta. Kula dicampur-campur wonten basa Jawa ini pun wonten bahasa Indonesia nggih. Ya, tadi saya ngomong apa tadi yang terakhir? Hah? Diparani, ya, diparani itu didatangi. Ya, biar enggak salah menerima ya. Diparani apa? Paran ki apa gitu nanti. Paran itu apa? Pohon itu kalau udah rimbun seger hijau, ya otomatis orang yang lihat pengen mendekati. Yang lihat pengen menghampiri. Kalau sudah mendekati menghampiri, manggrok, nggak akan pindah, akan duduk di situ, akan bersandar di pohonnya, akan nyamannya luar biasa. Kenapa? Pohonnya besar, daunnya rimbun, dan daunnya berwarna hijaunya menyenangkan. Apalagi kalau ada bunga-bunganya, yang lihat senang, yang duduk senang. Itulah iman kalau udah menancap di hati, muslimnya akan jadi seperti itu. Nah, terus caranya bagaimana biar iman ini bisa tumbuh besar, hijau, rindang, rimbun, segar, enak, dan dihampiri? Caranya bagaimana? Siramono. Disirami. Ya, disirami. Nah, bagaimana cara menyirami, ngasih airnya ini? Cara nyiraminya dengan banyak mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biur. Dengan la ilaha illallah itu tumbuhannya iman tadi, pohonnya akan kokoh, akan subur, akan segar. Tapi kalau tidak pernah disirami, yang keluar kok tempe, tahu, kacang, mol, belangreng. Iya, makanan-makanan tok yang diobrolkan, makanan-makanan nggak pernah disirami dengan la ilaha illallah. Walaupun nggak haram makan orang ngobrolkan tempe yang nggak haram, ngobrolkan tahu yang nggak haram, betul kan ya? Tapi ini bukan obrolan yang nyirami iman. Imannya nggak pernah disirami, maka pohon itu akan kering, daunnya akan layu terus mati. Hasilnya apa? Datanglah pencari kayu, ono wit mati, diapakan? Tegur. Ditegur itu apa? Ditebang. Pohonnya akan ditebang, gersang. Begitulah kehidupan kita kalau kita nggak banyak ucap la ilaha illallah.
Makanya jadi ya nanti ditebang. Terus jadi apa? Kayu bakar alias diobong. Dibakar. Dibakar di mana? Ya neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya biar seger, nggak punya dosa, rimbun, enak untuk bersandar, enak untuk duduk-duduk dan dihampiri oleh banyak orang dan semuanya menghampiri menyenangkan. Sirami ya tanaman kita ini, iman kita ini dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita baca Ratibul Haddad, di Ratib Haddad itu ba'dal maghrib atau ba'dal isya membacanya, itu udah ada salah rangkaian zikir yang banyak. Itu salah satunya ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibaca 25 kali 2, berarti 50 kali. Boleh mau dibaca 100, kata pensyarah Ratibul Haddad, itu mau dibaca 100 boleh, 200 boleh, 1000 boleh, sak kemengmu, secapekmu. Tapi kalau lagi berjamaah ya jangan banyak-banyak, 50 itu sudah banyak. Kalau sendiri sesukamu. Tapi kalau lagi mimpin zikir, mari kita baca Ratibul Haddad versi zikir tahlilnya, nanti kita banyakkan jadi 2000 ya. Pulang semua jamaahnya. Mari. Nah, ambil yang udah dibuatkan sama Ratibul Haddad 50 itu untuk standar kita yang awam, ringan, duduk enggak terasa, apalagi pakai dilakukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Enggak terasa. Toto rampung, begitu rampung gelok, lu kok udah selesai, pengen lanjut ya. Nah, itu namanya tumbuhannya seger, pengen disirami lagi. Nah, karena itu ya ikhwan rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, amalkan ini. Mulai hari ini dihitungi. Hari ini saya baca kalimat tahlil 1000 bisa enggak ya? Dihitungi. Sebab nanti kalimat pamungkas, jimat kalimosodo, itu yang nanti buka swarga kalimat la ilaha illallah. Nanti meninggal kalau pengen cus langsung swarga la ilaha illallah. Satu kisah penutup. Ada muridnya teman saya, seorang Gus di Jawa Timur sana punya murid. Muridnya ini hobinya fotografer. Tapi fotografer yang cinta ulama. Jadi dia motret-motret kalau ada ulama datang, tugasnya relawan potret. Nah, punya kakaknya punya kios di pasar. Bukan orang kaya, kios kecil di pasar. Tapi kakaknya ini cinta sama ulama. Begitu kalau datang ada ulama besar dari luar negeri, ada Habib dari Hadramut datang, maka kakaknya dengan senang hati belikan kamera yang bagus untuk adiknya. Nih, kamera bagus buat motret Habib itu, biar barokah. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya lupa tuh sebelum Ramadan atau Ramadan ya, saya agak lupa. Kakaknya ini sakit. Kakaknya sakit. Koma. Terus meninggal dunia. Tapi keluarganya ini ngabari sang Gus teman saya dengan senang. Alhamdulillah Gus, alhamdulillah. Meninggal tapi alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena waktu koma itu tangannya masih pegang tasbih digital. Waktu koma, pegang tasbih digital. Koma total, nggak bisa bicara, nggak bisa melek ya, koma total. Tapi subhanallah tangannya bisa meja tasbih. Sehingga ketika meninggal itu angkanya 800 sekian tasbihnya. Karena hidupnya nggak mandek sholawat. Nah, ternyata sebelum meninggal beberapa detik itu melek. Sadar. Cuman ngucap la ilaha illallah, meninggal dunia. Masya Allah, husnul khatimah. Moga-moga jenengan saya, orang tua kita semuanya, ya pemirsa dimanapun berada, anak keturunan kita, sahabat kita, teman baik kita, semuanya dapat yang seperti ini setelah panjang umur. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.